Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum, ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Para ahli surga yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama Kiai Ikada pada kesempatan yang berbahagia ini. Kali ini Kiai akan mencoba lagi dan lagi mengajak belajar bersama, mengajak mengambil intisari bersama-sama, mengajak mengambil pelajaran bersama-sama dengan cara mengkaji kembali, membaca kembali ayat-ayat Al-Quran, memperhatikan lagi terjemahan dan artinya dari ayat-ayat yang kita baca, sehingga pada akhirnya kita akan menambahkan pengetahuan dan pemahaman untuk pribadi kita masing-masing atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kata-kata seperti syariat, thariqat, ma'rifat, dan hakikat. Dan sepengetahuan Kiai, kalimat-kalimat ini, apalagi pada kalimat ma'rifat dan hakikat, sepemahaman Kiai itu dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja. Dari keadaan itu, Kiai mencoba berpikir kembali dan mengkaji kembali tentang kalimat-kalimat, termasuk fokus Kiai kepada kalimat ma'rifat dan hakikat. Kenapa dikhususkan untuk orang-orang yang spesial dan memiliki perbedaan keimanan atau ketakwaan? Walhasil, Kiai buka lagi ayat demi ayat, Kiai perhatikan katanya, kata setiap katanya. Kiai menemukan kata-kata yang sering Kiai dengar tadi, dari syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat. Bahkan di dalam Al-Quran, Kiai menemukan beberapa tingkatan selanjutnya setelah ma'rifat dan hakikat. Tingkatan selanjutnya itu apa saja? Ini akan Kiai baca sebagai intisari. Setelah kalimat hakikat itu, tingkatan hakikat, itu kita harus mencapai tingkatan kamulat. Setelah kamulat, tammat. Lalu ketujuh, mardot. Kedelapan, maklumat. 9 ada tausiyat. 10 kafat. Yang 11 toyibat atau mamat. Jadi ada 7 tingkatan yang memang harus kita lalui secara bersamaan. Jangan terbatas di 4 itu saja. Tapi Kiai memiliki pemikiran yang berbeda dengan esensi dan pemahamannya. Sekarang kita ambil contoh tentang sholat saja. Syariatnya itu kan sholat. Perintah Allahnya sholat. Thariqat itu tata cara. Tata caranya diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu thariqat. Ma'rifatnya itu pengetahuan, artinya mengetahui, mengerti apa yang kita baca. Hakikatnya mengamalkan apa yang kita baca setelah salam. Itu hakikat salat sebenarnya. Lalu kamulatnya bagaimana? Kamulat itu kita mengerti apa yang kita baca, kita mengamalkan apa yang kita baca, kita mengajak orang lain melaksanakan sholat.
sempurna. Dan tamat itu kita artinya mengingat firman Allah tentang sholat, mengingat surat dan ayat tentang tata cara sholat, tentang jumlah rakaat sholat, tentang waktu sholat, tentang pengamalan setelah sholat, maka kita sudah tamat. Bahkan sampai menyampaikan walaupun satu ayat tentang sholat. Lalu, mardot, mendapatkan ridho Allah. Kualitas sholatnya yang harus kita tingkatkan. Yang mungkin pada awal-awalnya kita sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, kita terperdaya oleh duniawi. Sholat karena pahala. Sholat tahajud karena kedudukan. Sholat dua karena ingin mencari rizki. Sekarang mardot, kita rubah supaya mendapatkan ridho Allah. Maka kita harus melakukan sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan karena pahala, bukan karena kepengen cari kedudukan, bukan pula sholat dua digunakan untuk mencari rezeki, tapi lillahi rabbil alamin. Lalu maklumat. Maklumat itu apa? Kita yakini sebagai ilmu bahwasanya sholat itu bukan karena mencari pahala, tapi mencari ridho Allah atau lillahi rabbil alamin. Setelah semua itu kita lakukan dengan penuh keyakinan, kemudian istiqomah, lalu terakhir, tingkatan kehidupan seorang yang bertakwa itu harus memberikan wasiat atau tausiah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa wasiatnya? Kata Nabi, kutinggalkan dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Yang pertama, kitabullah. Kitabullah itu maksudnya baca, fahami, amalkan, sampaikan walaupun satu ayat. Itu kitabullah. Yang kedua, sunnah. Sunnati. Sunnah itu artinya mengamalkan apa yang dibaca, mengamalkan apa yang dipahami, dan amalkan apa yang diyakini. Bahkan sampaikan walaupun kita hanya tahu satu ayat. Itu wasiat Nabi, pesan Nabi. Dan kita pun harus berucap seperti Nabi. Maka bagaimana kita berwasiat kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita kalau kita masih sendiri atau masih jomblo? Tetap berwasiat wajib, karena memang harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tingkatan ke-9. Tingkatan ke-10 adalah kafat. Udkhulu fis-silmi kafah. Kafat itu artinya sempurna, artinya kita harus sempurna dengan bersatu. Kita tidak boleh terpecah belah. Jadi dari syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat, kamulat, tamat, mardot, maklumat, tausiat, itu sifat tingkatan keindividualan. Maka setelah sempurna sifat individual kita, kita harus bersatu. Udkhulu fis-silmi kafah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita dilarang Allah berfirqah-firqah. Kita dilarang Allah berpecah-pecah. Kenapa? Kita wajib bersatu dan dilarang berfirqah. Kita akan baca satu ayat pada kesempatan kali ini, namun pada kesempatan yang lain kita akan kaji tentang penjelasan dan keterperincian ayat yang akan kita baca ini. Kita disuruh Allah bersatu dan dilarang berfirqah-firqah. Coba teman-teman di rumah buka surah Rum ayat 31 dan 32. Saya akan membacanya di sini. Ar-Rum ayat 31. Sudah dibuka? Mari kita baca bersama-sama. Kita akan tahu kenapa Allah melarang kita berfirqah atau berkelompok atau bergolongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata
ولا تكونوا من المشركين. Kita lanjutkan bacaannya. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sekarang teman-teman para ahli surga, kita baca terjemahannya dan kita coba mengambil intisarinya. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kiai dulu tahunya musyrik itu atau orang-orang yang mempersekutukan Allah itu yang pergi ke dukun, kemudian percaya dengan benda-benda yang dapat mendatangkan keduniawian atau harta dan lain sebagainya, yang dapat mendatangkan keberkahan dari benda-benda itu. Tapi setelah baca ayat ini, Kiai terkejut, dan mudah-mudahan para ahli surga pun tidak terkejut ya seperti Kiai. Kita lanjutkan. Siapakah orang yang musyrik itu? Di surat Ar-Rum ayat 32 jawabannya, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dari ayat ini Kiai langsung berpikir, ternyata berfirqah itu musyrik. Ini logika berpikir Kiai pribadi. Kemudian bersiaun itu musyrik. Bahkan berhizbun itu musyrik. Ini intisari dari surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Makanya kita harus kafah. Kafah itu sempurna, bersatu. 100% persatuan kita. Jangan terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bagaimana teman-teman? Ini salah satu contoh perbuatan musyrik atau kegiatan-kegiatan kemusyrikan. Kalau kita perhatikan kalimat Arabnya atau kata Arabnya di surat Ar-Rum ayat 32. Minal ladzina farraqu firqah, kata Allah, wala tafarraqu. Saling berkaitan, saling menguatkan. Wa kanu syia'un. Jangan berkelompok juga. Lalu kata yang ketiga, kullu hizbin. Berhizbun pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berfirqah itu, bersi'aun dan berhizbun itu adalah perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Dan yang terakhir setelah kafat itu adalah mamat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita harus mati dalam keadaan muslim. Artinya harus mati dalam keadaan thayyib. Seperti firman Allah di surat An-Nahl ayat 32. Kita baca kembali supaya tingkatan ketakwaan kita mati pun dalam keadaan Islam, mati pun dalam keadaan bersih dari dosa, mati pun dalam keadaan baik. Kita sama-sama buka surat An-Nahl ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina tatawaffahumul malaikah tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun. Kita baca terjemahannya, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Inilah tingkatan terakhir setelah syariat, tariqat, makrifat, hakikat. Kita lanjutkan dan kita tingkatkan keimanan kita. Kamulat, tamats, mardots, maklumat, tausiyat. Yang ke-10 kafat. Yang ke-11 mamat. Mungkin itu saja teman-teman. Kiai bisa berbagi ilmu pengetahuan dan pengamalan. Dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman para ahli surga semuanya. Taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab hadis, nomor 3 kan kitab tafsir para ulama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.